Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 vektor. Kita fokuskan pada materi operasi vektor. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 17 sampai 21 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 2, penjumlahan dan pengurangan vektor dengan metode analitis. Aktivitas 1.5. Bapak berjalan 80 meter ke timur, kemudian 60 meter ke utara. Ini perpindahan pertama. Lalu berjalan 120 meter ke timur dan 90 meter ke utara. Ini perpindahan kedua. Gambarkan kedua perpindahan pada kertas berpeta. Tentukan yang A, komponen horizontal dan komponen vertikal dari perpindahan total. Kalau kita gambar yang pertama 80 meter ke timur. Misalkan ini adalah yang 80, selanjutnya 60 meter ke utara. Ini 60. Maka perpindahannya ini adalah perpindahannya. Berapakah panjang ini? Dengan menggunakan teorema Pythagoras, misalkan ini adalah X kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. 80 kuadrat 6.400 ditambah 60 kuadrat 3.600, sehingga semua adalah 10.000, sehingga X sama dengan akar dari 10.000. X sama dengan 100 meter. Maka di sini perpindahannya adalah 100 meter. Lalu berjalan 120 meter ke timur. Ini adalah 120 meter. Dan 90 meter ke utara. Ini 90 meter. Maka ini adalah perpindahan kedua. Misalkan ini adalah Y. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, Y kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah 90 kuadrat. 120 kuadrat 14.400 ditambah 90 kuadrat 8.100, maka hasilnya adalah 22.500, sehingga Y sama dengan akar dari 22.500. Y sama dengan 150 meter, maka panjang Y atau perpindahannya 150 meter. B, besar dan arah perpindahan total. Perpindahan total yaitu 100 ditambah 150 sama dengan 250 meter dari arah timur ke utara. Penyelesaian penjumlahan vektor secara analitis dengan penjumlahan komponen ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk besar setiap komponen vektor pada sumbu X dan pada sumbu Y diperoleh Fx sama dengan F dikali cos alfa. Sedangkan Fy sama dengan F dikali sin alfa. Untuk besar resultan vektor pada sumbu X dan sumbu Y adalah Frx sama dengan sigma Fx. Misalkan pada Fx itu ada F1 ditambah F2. Juga begitu untuk Fry sama dengan sigma Fy. Misalkan ada dua, F1 ditambah F2. Kalau lebih dari F1, F2, kita jumlahkan seperti ini. F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Sedangkan pada aktivitas 1.5, kita sudah ketahui di sini F1-nya adalah 100, F2-nya 150. Yang akan kita cari adalah besar sudutnya, misalkan di sini alfa, dengan menggunakan rumus ini. Misalkan Fx sama dengan F dikali cos alfa. Karena yang ditanya adalah alfanya, maka cos alfa sama dengan Fx per F. Kita ambil salah satu gambar saja bagian bawah perpindahannya. Untuk pada sumbu X yaitu 80, maka Fx-nya di sini 80 dibagi dengan F-nya
yaitu 100 atau sama dengan 0,8. Sehingga untuk alfa sama dengan arkes cos 0,8. Alfanya adalah 36,87 atau kalau kita bulatkan menjadi 37 derajat. Jadi sudut alfa di sini 37 derajat. Sedangkan sudut yang ini karena ini adalah siku-siku pasti 90. Berapakah sudut ini? Misalkan ini adalah beta, maka besar sudut beta yaitu 90 dikurangi 37 sama dengan 53. Yang ini adalah besarnya alfa karena sehadap. Yang ini juga sama yaitu beta karena sehadap. Nomor 3, penentuan resultan vektor dengan menggunakan rumus kosinus. Ini adalah rumus kosinusnya. Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos alfa. Misalkan kita akan mencari berdasarkan aktivitas 1.5, di sini F1-nya sama dengan 100, yang ini F2-nya adalah 150. Diketahui sudutnya yaitu 37. Kita akan mencari resultannya. Kalau dengan menggunakan metode grafis, resultannya kita dapatkan F1 tambah F2, yaitu 100 ditambah 150. Sama dengan 250. Bagaimana kalau menggunakan rumus kosinus ini? Fr sama dengan akar F1 yaitu 100 kuadrat ditambah F2 kuadrat yaitu 150 kuadrat ditambah 2 dikali F1 100 dikali 150 dikali cos 37 sama dengan akar 100 kuadrat 10.000 ditambah 150 kuadrat 22.500 ditambah 2 dikali 100 dikali 150 30.000 dikali cos 37 yaitu 0,8. Ini sama dengan akar dari 56.500. Maka Fr sama dengan 237,7. Kalau kita perhatikan Fr yang kita dapatkan dengan menggunakan rumus kosinus dan dengan menggunakan metode grafis, selisihnya hampir sama. Nomor 4, penentuan arah resultan vektor dengan menggunakan rumus sinus. Jika dengan rumus kosinus diperoleh besar resultan penjumlahan dua vektor, maka untuk menentukan arah dari vektor resultan terhadap salah satu vektor komponennya dapat digunakan persamaan sinus. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah F1 dan F2. Kita geser F2 ini ke atas sehingga membentuk seperti ini. Maka sudut ini yang awal mula adalah alfa, yang ini adalah beta, maka sudutnya adalah alfa dikurangi beta. Yang ini adalah 180 dikurangi alfa. Sedangkan ini sudutnya adalah beta. Karena sudut beta yang bawah dengan yang ini adalah dalam berseberangan. Ini adalah R-nya sehingga perbandingannya R per sin alfa sama dengan F2 per sin alfa dikurangi beta sama dengan F1 per sin beta. Kalau kita mencari besar sudut beta sama dengan F1 per R dikali sin alfa. Contohnya kita ambil pada aktivitas 1.5. Yang ini panjangnya adalah 80, yang ini adalah 60, dan ini adalah 100. Kita ketahui karena sudut ini adalah 180 dikurangi alfa, sedangkan sudut ini adalah 90. Maka sama dengan 90. 180 dikurangi alfa sama dengan 90. Maka alfa adalah 90 derajat. Kita menggunakan rumus ini, sin beta sama dengan F1. F1-nya adalah
per R-nya resultannya adalah 100 dikali sin alfa. Sin alfanya adalah 90. Sin beta sama dengan 80 dibagi 100, 0,8. Sin 90 sama dengan 1 dikali 1 atau sama dengan 0,8. Sehingga beta sama dengan arkes sin 0,8. Maka beta sama dengan 53,13. Beta kalau kita bulatkan ini 53. Sehingga besar sudut ini adalah 53. Bagaimana besar sudut yang di bawah? Yaitu alfa dikurangi beta. Alfa dikurangi beta. Alfanya adalah 90 dikurangi 53. Sama dengan 37. Kalau kita bandingkan, pengukuran sudutnya adalah hasilnya sama. Aktivitas 1.6. Ayo berteknologi. Lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok untuk menentukan resultan dua vektor gaya sebidang dengan metode jajar genjang dan penggunaan rumus kosinus. Persiapan percobaan. Nomor 1. Siapkan beban, busur derajat, benang kasur, neraca pegas, pengait, statif, dan kertas berpeta. Susun rangkaian percobaan seperti pada gambar 1.33. Ini adalah pegas. Ini adalah busurnya untuk menentukan besar sudut yang dibentuk oleh kedua pegas, dan yang bundar ini adalah bebannya. Tabel 1.2. Penjumlahan vektor gaya dengan sudut apit yang berubah. Dari hasil percobaan, kalian taruh pada tabel ini. Misalkan saja percobaan alfanya adalah 60, F1-nya 25, F2-nya 25, dan berat beban adalah 50. Kita akan mencari resultan gaya dengan metode jajar genjang, karena dengan menggunakan metode jajar genjang berarti F1 ditambah F2 sama dengan 25 ditambah 25. Maka gayanya adalah 50 Newton. Resultan gaya dengan menggunakan rumus kosinus. Rumus kosinus F R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Sama dengan kita substitusikan F1 25 kuadrat ditambah 25 kuadrat ditambah 2 dikali 25 dikali 25 dikali cos alfanya adalah 60. Akar 25 dikuadratkan 625 ditambah 625 ditambah 2 dikali 25 dikali 25 625 cos 60 itu sama dengan setengah atau 0,5. Setengah dikali 2 sama dengan 1, sehingga di sini 625 ditambah 625 ditambah 625, atau bisa saya tuliskan 625 dikali 3. Maka FR sama dengan akar 625 adalah 25 dikali akar 3 Newton. Akar 3 itu sama dengan 25 dikali 1,732, atau pendekatannya FR-nya hasilnya adalah 43,3. Ini adalah hasil dengan menggunakan rumus kosinus, dan ini adalah hasil dengan menggunakan metode jajar genjang. Dengan metode jajar genjang menghasilkan 50 Newton, sedangkan dengan menggunakan rumus kosinus 43,3 Newton. B. Pertanyaan dan tugas. Nomor 1. Apakah hasil yang sama diperoleh baik dengan cara metode jajar genjang maupun dengan menggunakan rumus kosinus? Jika berbeda, menurut kalian cara mana yang memberikan hasil lebih akurat? Hasil yang diperoleh adalah sama dengan menggunakan rumus lebih akurat. Nomor 2.
bagaimana hubungan antara berat beban dengan resultan gaya? Berat beban itu sama dengan resultan gaya. Nomor 3, bagaimana pengaruh bertambahnya sudut apit antara dua pegas terhadap resultan vektor gaya yang terbentuk? Mengapa demikian? Sudut apit antara dua pegas mempengaruhi pembaca neraca pegas. Makin besar sudut apit, makin kecil pembacaan neraca pegas. Resultan vektor yang dihasilkan selalu tetap karena beban tidak berubah. Nomor 4, diskusikan hasil percobaan dan ambil kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Hasil diskusi adalah bahwa resultan gaya sama besar dengan berat beban. Analisis hasil gambar dengan resultan vektor gaya yang diperoleh dari hasil perhitungan. Tentukan juga arah resultan vektor gaya dengan menggunakan rumus sinus. Aktivitas 1.7. Ayo berteknologi. Rancanglah suatu percobaan untuk menentukan penjumlahan vektor gaya dengan mengubah nilai beban, dimulai dari 1 beban hingga 3 beban. Setiap beban bermassa sama. Perhatikan bahwa sudut apit dibuat tetap, yaitu sebesar 90 derajat. Buatlah tabel pengamatan. Jadi beban ini kita tambahkan dengan 3 beban. A. Pertanyaan dan tugas. Berdasarkan percobaan, bagaimana pengaruh jumlah beban yang bertambah dengan sudut apit tetap terhadap resultan vektor gaya yang terbentuk? Makin banyak jumlah beban dengan sudut apit tetap, maka semakin besar resultan vektor gaya yang terbentuk. Nomor 2, diskusikan hasil percobaan dalam kelompok dan ambil kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Hasil diskusinya adalah bahwa resultan gaya sama besar dengan berat beban. Analisis hasil gambar dengan nilai resultan vektor gaya yang diperoleh dari hasil perhitungan. Tentukan juga arah resultan vektor gaya dengan menggunakan rumus sinus. Demikian materi operasi vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.